behavioristik. Apa sih itu behavioristik? Behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon, tanpa mempertimbangkan proses mental yang terjadi di dalam pikiran individu. Tokoh-tokoh atau pakar-pakar teori utama teori behavioristik adalah yang pertama ada John B. Watson. John B. Watson merupakan bapak behaviorisme yang menekankan bahwa semua perilaku dapat dijelaskan melalui hubungan stimulus dan respon. Yang kedua ada Ivan Pavlov, yaitu mengatakan pionir puzzle conditioning terkenal dengan eksperimen anjingnya yang mengasosiasikan bunyi dengan makanan. Yang ketiga ada B.F. Skinner, mengembangkan operant conditioning dan menciptakan konsep penguatan positif atau negatif dan hukuman dalam pembelajaran. Yang keempat ada Edward Tonick, dia mengatakan law effect yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang menyenangkan lebih cenderung dilakukan. Kemudian teori behaviorisme atau behavioristik itu yang pertama membantu memahami bagaimana perilaku mempelajari dan membiasakan. Yang kedua ada efektif dalam pembelajaran berbasis keterampilan sederhana atau kebiasaan. Yang ketiga ada fokus pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Selain memiliki kelebihan, tentunya memiliki kekurangan. Kekurangannya itu mengabaikan proses mental seperti motivasi, emosi, dan pemikiran. Yang kedua ada tidak memperhitungkan aspek kreativitas atau inisiatif individu dalam belajar. Penerapan teori ini masih banyak digunakan dalam konteks pembelajaran, terutama untuk membentuk kebiasaan atau mengajarkan keterampilan dasar melalui penguatan dan pembiasaan. Implementasi teori behaviorisme dalam pembelajaran fokus pada pembentukan perilaku melalui stimulus, respon, penguatan, dan hubungan. Langkah-langkah dan contoh penerapannya itu yang pertama ada penguatan positif. Tujuannya untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan memberikan penghargaan. Contohnya, guru memberikan pujian kepada muridnya. Yang kedua ada penguatan negatif. Tujuannya untuk menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mendorong perilaku tertentu. Contoh misalnya guru mengurangi jumlah tugas jika siswa menunjukkan peningkatan konsistensi dalam pembelajaran. Ketiga ada hukuman positif. Tujuannya untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan